wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ibu Ayu Fitriani. Oke, kembali lagi dengan saya dengan pertemuan keempat ya, pertemuan ke bab 4. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengawali pertemuan di pagi hari ini. Berdoa mulai. Cukup ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa akan memberikan kelancaran untuk sampai akhir pertemuan nanti. Oke. Kemarin kita sudah melalui UTS dan berbagai, ada yang remedi dan sebagainya. Nah, mulai hari ini adalah untuk mulai pembelajaran setelah UTS. Nah, marilah kita buka dengan semangat baru, dengan perubahan baru, dan mencoba untuk semangat belajar, tetap perhatikan kebersihan, kita tetap jaga jarak ya, tetap kita mencuci tangan, tetap memakai masker dimanapun kita berada. Oke, semoga kalian sehat selalu dan tetap masih bisa semangat untuk mengikuti pelajaran ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan bab 4 ya. Karena kemarin 11 KP2 itu sudah mendahului, karena ya saya ulang dengan pertemuan sekarang, dan untuk menambah pengetahuan lagi ya silahkan nanti live komentar ataupun absen, boleh langsung chat di komentarnya, silahkan untuk absen dan nama dan kelas. Oke, lanjut. Untuk hari ini adalah pembelajaran seperti apa ya materinya untuk bab 4 ya. Karena materi bab 4 ini membahas apa sih tentang sistem hukum dan peradilan. Oke, kita lihat ya. Nah, sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya, kelas 11. Oke, ini karena kemarin itu ada beberapa kelas ya, misalnya kemarin ada 11 KP2 sudah mengikuti dan sudah mulai, tapi kita sambung lagi untuk memahami pertemuan hari ini. Oke, untuk apa sih indikator pencapaian kompetensi atau KD-nya? Ya, untuk apa kita mempelajari bab 4 ini? Ya, di sini ada tujuannya dan di sini ada gimana sih kita mempelajarinya bab 4. Nah, mendeskripsikan sistem hukum di Indonesia, seperti apa sistem hukum di Indonesia, mendeskripsikan sistem peradilan di Indonesia, sama dengan menganalisis ya, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia, menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, mempresentasikan hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, dan menyaji secara tertulis hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini adalah KD 314 ya, mengenai sistem hukum di Indonesia, seperti itu. Nah, ini adalah isinya di sini adalah bagaimana kita akan mencari, menelusuri seperti apa hukum yang ada di Indonesia. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, sistem hukum di Indonesia. Nah, sistem hukum di Indonesia itu nanti materinya yang ada ya, kita akan mempelajari 1. Sistem hukum di Indonesia, 2. Sistem peradilan di Indonesia, 3. Sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia, 4. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, nanti seperti apa upayanya dalam memberantas korupsi di Indonesia, di situ ada. Nah, yang pertama kita akan bahas makna atau pengertian hukum. Nah, maknanya seperti apa pengertian hukum gitu ya. Awalnya seperti apa sih hukum gitu. Nah, kita lihat menurut para ahli ini ya, ada menurut Ernest Utrecht ya, seorang ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Kalau menurut C.C. Council, bahwa hukum menciptakan ketertiban dalam pergaulan
manusia. Seperti itu. Nah, yang berdasarkan pengertian para ahli ya dari kedua tersebut bisa disimpulkan bahwa peraturan mengenai tingkah laku manusia itu isinya. Jadi hukum ini apa aja isinya? Berarti peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat adalah sanksinya berisi tegas. Seperti itu. Nah, tugas dari hukum, tugasnya seperti apa? Nah, yang pertama menjamin kepastian hukum. Ini ada hukumnya ya. Kepastian hukum. Nah, seperti apa gitu ya? Hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat itu pasti bisa menjamin kepastian, ya. Tidak ada orang yang bisa semena-mena, ya. Istilahnya hukum itu bisa menjamin seperti itu. Tidak memandang baik itu yang kaya maupun yang istilahnya kalangan bawah gitu. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran seperti itu. Makanya ini kita benar-benar tahu apa sih hukum seperti itu. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, ini ada kalimat sampai. Oke. Selanjutnya ada penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukumnya seperti apa? Hukum menurut sumbernya. Nah, yang pertama kita bahas hukum menurut sumbernya itu ada 4, yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Gitu ya. Yang kedua, hukum kebiasaan, hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Nah, yang ketiga, hukum traktat. Seperti apa hukum traktat? Yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu negara. Nah, perjanjian antar negara isinya seperti itu. Nah, yang ini hukum jurisprudensi ini sering keluar ya. Nah, apa sih? Ya, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim terdahulu. Gitu. Jadi kalau menurut sumbernya, jadi kalau ada istilahnya hukum menurut sumbernya ada berapa gitu penggolongannya gitu. Penggolongannya berarti ada 4, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Nah, kalau menurut tempat berlakunya berarti ada 2, yaitu hukum nasional ya. Nasional dan hukum internasional. Hukum nasional itu apa? Berarti dia yang berlaku dalam wilayah suatu negara. Tapi kalau yang hukum internasional, berarti hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Maaf. Jadi hukum internasional itu semuanya secara universal, secara keseluruhan itu mampu bisa mengkaitkan negara-negara lainnya dengan suatu perjanjian internasional atau namanya traktat. Seperti itu. Nah, ketiga ya, tadi menurut tempat berlakunya ya. Ini ada hukum asing. Ada hukum gereja itu ya, tempat berlakunya. Nah, hukum asing itu apa? Berarti hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain gitu. Tapi kalau hukum gereja berarti yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Nah, hukum menurut bentuknya. Bentuknya seperti apa? Ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, tertulisnya ini seperti apa? Nah, tertulis ini dikodifikasikan hukum yang disusun secara lengkap, sistematis. Nah, yang kedua berarti hukum tidak tertulis, berarti hukum yang hidup, diyakini oleh warga negara, masyarakat gitu. Jadi di dalam kalangan itu, masyarakat itu misalnya ada adat istiadat dan kebiasaan. Disitulah hukum tidak tertulis. Nah, hukum berdasarkan waktu berlakunya ada 2, yaitu hukum positif dan hukum negatif. Nah, hukum positif itu dinamakan ius constitutum. Kalau yang hukum negatif berarti constituendum ya, constituendum. Nah, seperti apa constitutum? Berarti dia yang berlaku di dalam suatu daerah tersebut ya. Misal di Undang-Undang 45 ada Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Di situ kan bahas apa aja gitu masyarakatnya. Nah, kalau yang hukum negatif itu yang dilakukan atau diharapkan berlaku di dalam yang akan datang. Misal rancangan undang-undang yang sekarang, misal yang problema atau permasalahan yang sekarang ini yang terbaru ya, yang kemarin dan memang akhir-akhir ini yang benar-benar sangat
nyambung dengan pemberitaan hukum, ya ini rancangan undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang Cipta Kerja seperti apa gitu. Nah, di sini ada hukum negatifnya, ya. Jadi itu nanti akan dibahas untuk apa RUU-nya itu dibuat untuk masa depan seperti itu. Lanjut, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Nah, caranya seperti apa? Ada dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Kalau material berarti yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Ya, ini yang berlaku, ya. Nah, yang berlaku secara umum. Ini berlaku. Berlaku umum, ya, dilarang atau dibolehkan untuk dilakukan. Misal hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Kalau ini bisa, ya. Misal kalau hukum material, kalau orang mencuri itu bisa kan dilakukan atau tidak sesuai, tapi nanti masuk di dalam hukum pidana seperti itu. Nah, kalau hukum formal berarti hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, nah itu masuk, ya. Seperti apa gitu ya. Misal kalau ada perkara pencurian ya secara besar-besaran itu masuk di kitab undang-undang hukum acara pidana, dan juga hukum acara perdata berarti dia kalau misalnya masalah perceraian atau misalnya perkawinan itu masuk di hukum acara perdata seperti itu. Nah, hukum berdasarkan sifatnya. Nah, hukum yang berdasarkan sifat itu berarti ada dua, yaitu sifatnya memaksa dan sifatnya mengatur. Ya, di sini ada memaksa seperti apa? Hukum yang keadaannya bagaimana harus, ya, bisa secara mutlak harus dikerjakan. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya melakukan pembunuhan, nah, itu kan pasti kamu secara naluri itu sudah istilahnya sudah melakukannya pembunuhan, tapi itu nanti akan dipaksa secara hukum akan masuk di dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana seperti itu. Nah, hukum yang mengatur itu berarti contohnya seperti apa? Pewarisan berdasarkan undang-undang, ya, undang-undang yang mungkin dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau namanya dengan testamen. Ya, di situ nanti bahas apa aja sih gitu. Ya, seperti itu. Makanya kok hukum itu ada sifatnya ya harus memaksa dan mengatur supaya masyarakat luas itu bisa mengerti dan memahami apa itu hukum seperti itu, ya. Nah, ini nanti semuanya, ya, ini kan secara materi itu kan bahas apa itu hukum, apa itu sifatnya, hukum sifatnya seperti apa, hukum berdasarkan tempat berlakunya seperti apa gitu, ya. Di sini kan semuanya ada. Nah, ini nanti semuanya ada di dalam bab 4 seperti itu. Nah, tapi kalau ada apa istilahnya pemahaman Bu ini memang banyak semua materi tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana semuanya sama, ya. Dan itu tuh secara detail, ya, hukumannya bagi orang yang mencuri ringan itu di situ ada semuanya seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan yang era sekarang, ya, pemberitaan yang permasalahan yang akhir-akhir ini kita benar-benar melaluinya, ya, beberapa memang pas dengan seperti apa hukum yang akan datang, hukum negatif, ya, seperti itu. Jadi ini adalah sama dengan nyambungnya dengan era sekarang. Nah, semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini, ya, dengan apa istilahnya semuanya paham apa itu hukum, ya, seperti itu. Jadi ini adalah seperti apa kamu menganalisis hukum dan bagaimanakah caranya untuk mengetahui, memahami, ya, apa itu hukum seperti itu. Oke. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau memang ada yang misal tidak bisa untuk istilahnya memahami, Bu, saya memang belum memahami, tapi saya membaca koran yang untuk akhir-akhir ini, ya, untuk rancangan undang-undang Cipta Kerja itu memang kalau untuk menelusurinya pasti membuat kita akan jengkel. Jadi untuk menjadi pribadi yang baik kita tetap
istilahnya bijak ya, tidak ikut provokasi atau apa segala macam, tapi tetap kita update apa aja info-info yang ada di negara kita dan tetap kita bijak menanggapinya. Oke, ini dulu ya materi bab 4 dulu untuk kelas 11 untuk anak-anakku. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di WA grup ataupun nanti silahkan komentar, dan saya mohon maaf ya untuk Luciana ya, yang Luciana 11 farmasi ya. Dari awal ada beberapa pertanyaan ke saya, dan terima kasih buat Luciana yang sudah WA saya untuk istilahnya untuk tambahan lah ya, terima kasih untuk tambahannya, untuk pembelajaran untuk ini pelajaran ini gitu ya. Terima kasih buat Luciana 11 farmasi. Dan pokoknya ada, kalau saya mencantumkan nama tadi ya, saya mohon maaf gitu ya. Dan terima kasih buat nama tersebut karena sudah respon, sudah istilahnya sangat integritas ya, menelusuri pembelajaran saya. Oke, untuk tugas ini ya, tugas bab 4 silahkan nanti boleh ya kalian cari ya, tugas bab 4 ya, silahkan dianalisis ya, berita menyangkut hukum di akhir-akhir ini. Misal contoh ya, misal Valencia mengambil di koran, boleh ya, di koran halaman tanggal berapa, dikutip ya, tanggal berapa, silahkan diberi pendapatnya berapa paragraf gitu ya, pendapat 4 paragraf setahu kalian. Silahkan kumpul di GB Class boleh, atau di WA ya. Tugas bab 4 silahkan dianalisis berita menyangkut hukum di akhir-akhir ini, misal Valencia mengambil di koran halaman tanggal. Nah, di situ nanti kalian kutip bagaimana setelah kalian membaca atau menganalisis ya. Ini istilahnya saya ini kan KD-nya menganalisis ya, sistem hukum peradilan di Indonesia. Jadi kalian sudah baca, kalian pahami dulu apa sih sistem hukum dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian cari beritanya yang menyangkut hukum itu, yang di akhir-akhir ini, seperti yang Omnibus Law misalnya, boleh, tapi pendapatnya adalah sesuai dengan yang menyangkut kalian dan pendapat kalian seperti apa, hal positif dan hal negatif di situ semua, dan menurut kalian seperti apa. Oke. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada salah kata, kalau ada misalnya saya menyebutkan nama, mohon maaf bila ada salah kata dengan kalian semua. Silahkan nanti kalian pelajari lagi, dan cukup terima kasih buat hari ini, dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Oke, tetap semangat, sehat selalu, tetap jaga kesehatan keluarga kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.